Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Udah sarapan semua tadi kan sebelum sekolah? Oke, kalau udah sarapan berarti insya Allah udah semangat. Jadi sebelum kita belajar kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Oke, sebelum belajar, Ibu absen dulu ya. Agam Abdillah Pratama. Saya, Bu. Ahmad Ali. Nggak ada, Bu. Alrido Pratama. Ada, Bu. Abdian Syah Pratama. Ada, Bu. Cakra Ali Aska. Ada, Bu. Citra Natasha. Dan oke, jadi hari ini kita akan belajar kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Tapi sebelum itu, Ibu mau bertanya dulu. Kalian itu lebih penting mana nih? Makan atau handphone? Makan. Maksudnya seperti ini ya kan. Kalau kita punya handphone, tapi kita tidak bisa makan, kita tidak bisa hidup. Tapi kalau kita makan, tapi misalkan kita tidak punya handphone, kita tetap bisa hidup. Nah, itulah yang disebut tadi kebutuhan mendesak atau kebutuhan yang memang harus kita penuhi. Kalau tidak ada itu, maka kita tidak bisa hidup. Nah, sekarang ada pertanyaan kedua. Misalkan saat ini kondisi kalian sedang dalam keadaan darurat, kalian belum bayar uang sekolah, ya kan? Jadi suatu hari datanglah paman kalian memberikan uang. Nah, jumlahnya itu sama besarnya dengan uang sekolah kalian tadi. Tapi di satu sisi adik pengen tuh beli mainan yang harganya juga sama dengan uang yang diberikan sama paman kalian tadi. Sekarang Ibu tanya, pilih mana? Pilih bayar uang sekolah atau pilih beli mainan? Itu juga yang namanya kebutuhan yang mendesak. Nah, jadi di sini kita akan belajar memilah dan memilih mana kebutuhan yang mendesak dan kebutuhan yang bisa ditunda dulu. Pernah nggak sih kalian ini pengen beli sesuatu? Coba adik dulu, pernah nggak pengen beli sesuatu, misalkan handphone mahal, pengen beli iPhone atau sesuatu, tapi nggak adik mengurungkan niat adik itu karena adik merasa itu belum terlalu penting, masih banyak hal lain yang bisa dibeli. Contohnya apa ya? Atau misalnya adik ke mall atau apa gitu. Peralatan sekolah, contohnya peralatan sekolah ada banyak ya kan? Contohnya apa? Oh, kenapa adik nggak beli aja buku sama pensil, kan buku perlu. Misalkan lah bukunya yang mahal itu loh Bu, bukunya yang tebal yang ada banyak gambar hewannya, atau ini loh Bu pensilnya pensil warna dribble atau pensil warna Faber-Castell yang mahal itu loh Bu, bukan yang harga 1.000. Tapi karena menurut saya ada yang lebih penting dari itu, maka saya beli yang murah saja tapi tetap bisa digunakan. Nah, maka dari itu tujuan kita belajar hari ini adalah agar anak-anak di sini bisa tuh membuat contoh dari kebutuhan primer, sekunder, dan tersier, dan juga bisa tuh memilah dan memilih tuh
juga bisa menggabungkan tuh, menurutkan oh yang ini merupakan kebutuhan primerku nih, yang ini kebutuhan sekunderku, nanti aja aku beli kalau ada uang. Dan terakhir kebutuhan tersier atau kebutuhan barang-barang mewah. Tapi sebelum itu nanti ibu jelaskan dulu. Oke, ada yang namanya kebutuhan primer. Kita bahas satu-satu dulu kebutuhan primer. Adik, lalu, nah, kebutuhan primer ini adalah kebutuhan yang mendesak nih, dan harus dipenuhi untuk keberlangsungan hidup. Apa saja dia? Itulah biasanya adalah sandang, pangan, dan papan. Siapa yang tahu sini sandang itu apa? Pakaian. Kalau pangan? Makanan. Saja apa? Papan. Atau Tempat tinggal. ya. Dan yang kedua itu ada kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder. Nah, kebutuhan sekunder ini kebutuhan yang kita penuhi, yang bisa kita penuhi setelah kebutuhan primer terpenuhi. Dan yang terakhir ada kebutuhan tersier. Nah, atau barang-barang bisa kita bilang barang mewah ya, barang mewah atau kebutuhannya atau kebutuhan mewah. Nah, kebutuhan kita berbeda-beda ya. Setiap orang itu memiliki kebutuhan yang berbeda. Di sini ibu akan memberikan contoh dari sisi umur ya. Nah, buat dulu usia anak-anak ya. Anak-anak usianya berapa tahun ya yuk? Anak-anak 0 sampai 12. 0 sampai 12 itu pintar ya. Nah, anak-anak memiliki kebutuhan primer apa saja? Susu. Tempat tinggal. Susu, Tempat tinggal, Bu. Mainan, Bu. tempat tinggal, ya kan? Tempat tinggal yang layak. Mainan, Bu. Makanan. Pakaian ya. Kasihan nanti ada bayinya nggak pakai baju dia masuk angin. Pakaian, makanan bergizi kita buat ya. Nah, mengapa ibu buat di sini makanan bergizi bukan cuma makanan aja? Nah, makanan itu pun nak bisa kita bagi-bagikan lagi dia. Ada kebutuhan primer, ada sekunder, ada tersier. Kalau dia makanan bergizi, maka dia masuk ke kebutuhan primer. Kalau dia yang makanan cepat saji kayak burger, kentang goreng, makanan jajan, snack, nah itu bisa kita masukkan ke kebutuhan sekunder. Dan kalau makanan di restoran mewah, kita bisa buat itu ke kebutuhan tersier. Jadi bahkan makanan sendiri pun kita bisa bagi-bagi lagi kebutuhan apa sesuai kebutuhannya. Nah ini dan lain-lain ya, ada banyak sekali kebutuhan anak-anak. Nah ada pula kebutuhan sekunder. Nah kebutuhan sekunder inilah ada tadi mainan. Kita buat mainan edukasi karena mainan itu juga bisa tuh kita bagi-bagikan kebutuhan kebutuhannya. Nanti ibu bilang mainan mobil-mobilan mewah itu masuk ke tersier. Maka
remaja 13 sampai 18 tahun kebutuhan primernya ada makanan bergizi. Makanan bergizi. Pakaian. Pakaian. Pakaian yang layak lah ya. Pakaian yang layak bisa lah. Pakaian terus. Nah, tempat tinggal yang pasti. Nah, untuk anak SMP, SMA, pendidikan itu perlu. SD juga sebenarnya cuman. Nah, di sini utamakan juga ya pendidikan. Nah, pendidikan ya. Untuk kebutuhan sekundernya ada ini ya, smartphone. Karena anak sekarang sudah butuh yang memang yang smartphone-nya. Akses transportasi. Akses transportasi di sini bukan berarti harus memiliki kendaraan pribadi. Bisa jadi dibonceng ayahnya bisa, naik angkot bisa. Tapi orang tua yang kasih uang ya kan untuk angkot. Itu maksudnya. Nah, untuk kebutuhan tersier pada remaja bisa masukkan smartphone mahal. Kebutuhan primer untuk orang dewasa ya, usia 19 tahun ke atas, bagi dewasa. Ya. Tetap makanan dan minuman bergizi. Nah, inilah kebutuhan untuk dari segi usia ya, baik dari sisi anak-anak, usia remaja dan usia dewasa. Nah, kalau kita ubah lagi dari sisi profesi, kita bisa coba ya kasih contoh guru. Guru membutuhkan laptop. Kalau misalkan handphone ya. Kalau misalkan dokter butuh apa? Stetoskop. Oh iya. Terus pekerja kantoran biasanya juga butuh laptop juga ya sama. Kadang printer juga bisa. Terus kok tani butuh oh ya. Jadi masing-masing profesi itu membutuhkan peralatan tertentu. Atau lagi kalau pedagang juga. Kalau dia jual jus, berarti dia butuh blender. Tukang jus gak butuh cangkul, dia butuh blender. Nah itu makanya ibu pas bilang bahwa kebutuhan setiap orang itu berbeda. Oke, karena ibu jadi sepertinya kalian sudah paham dengan penjelasan ibu tadi, maka ibu akan memberikan kalian tugas. Tugasnya apa itu? Satu meja ada orang, jadi satu kertas saja ya, kerjasama mengerjakan. Nah, di sini perhatikan ada gambar baju, ada gambar kelapa rumah tangga, ada TV, ada smartphone, ada mobil, ada nasi. Nah, di sini pertama kalian tulis nama kalian. Yang kedua, tulis dalam kotak ini apakah kebutuhan kalian. Di sini maksudnya pakaian itu termasuk kebutuhan apa itu? Kebutuhan primer, sekunder atau tersier. Nah, selanjutnya nanti setelah diisi semua, nah gabungkanlah di kolom-kolom ini. Misalkan kebutuhan primer itu di sini kalian bisa misalkan cuma pakaian sama smartphone. Bisa di sini pakaian sama smartphone. Begitu juga dengan kebutuhan sekunder dan tersier. Oke anak-anak, ibu sudah lihat hasil pekerjaan kalian. Jadi ibu minta untuk yang namanya ibu panggil maju ke depan ya. Oke, sekarang Keisha coba bacakan kebutuhan primer aja apa aja sih? Pakaian dan makanan. Oke, betul ya. Kalau kita tidak berbusana atau tidak berpakaian itu sangat-sangat tidak boleh ya. Nah, mau bagaimanapun dilihat dari sisi manapun, baik dari norma maupun kalau misalkan kegiatan sehari-hari kita bisa masuk angin ya, nggak bisa kita nggak pakai baju. Nah, jadi pakaian itu merupakan kebutuhan primer. Begitu juga dengan makanan. Kita tidak bisa hidup tanpa makanan. Semua makhluk hidup itu butuh makanan. Bahkan tubuh
disiram. Kalau tidak, tumbuhan bisa mati. Nah, bagaimana dengan adik? Nah, apakah smartphone ya sama. Nah, di sini ada temannya yang bilang smartphone itu merupakan kebutuhan primernya. Nah, tidak apa-apa ya. Mari kita dengarkan dulu alasan dari adik kenapa menurut adik smartphone itu merupakan kebutuhan primer. Enggak tahu. Oh, ada di rumah suka main handphone nggak? Bukan. Nah, kalau satu hari itu handphonenya ditahan, tidak boleh main HP satu hari ini. Ada kesel nggak sama mama atau bapak ya? Kesel, oh iya, itu rasanya ya. Nah, mungkin adanya merasa bahwa dia tidak bisa hidup tanpa handphone. Tidak boleh diketahui ya. Nah, ibu sudah apresiasi, dia sudah berani maju ke depan. Tidak apa-apa. Ingat, setiap orang memiliki kebutuhan yang berbeda. Jadi kalau dia mau menyamakan smartphone dengan pakaian dan makanan juga, nah itu terserah adanya. Tapi ada baiknya untuk smartphone. Nah, kita bisa kurangi ya. Jangan tadi seperti main handphonenya. Oke? Lanjutnya kebutuhan sekunder apa nih, adik? HP dan TV. Kalau adik apa? Perabotan sama televisi. Oke. Jadi kalau dari sisi Gesha, nah dia setelah dia punya pakaian dan makanan, nah kalau misalkan dia punya pemasukan lebih, dia bisa beli handphone dan televisi. Kalau si Rido, nah setelah dia punya makanan, pakaian dan juga handphone, dia baru beli apa tadi? Beli perabotan sama televisi. Tapi sekarang ibu balik lagi nih, perabotan rumah tangga itulah termasuk dia kulkas, kompor, ya. Nah, dan juga oven, alat-alat untuk memasak. Ada baiknya sebelum kita membeli handphone, kebutuhan perabotan rumah tangga kita dulu yang kita penuhi. Bayangkan kalian mau makan tapi tidak ada alat untuk memasak nasi. Kalian mau menyimpan makanan tapi tidak ada kulkas. Tapi mau bagaimanapun ibu akan tetap mengapresiasi jawaban kalian. Oke? Jadi seperti itu ya Nak ya. Nah itu makanya ada baiknya perabotan rumah tangga itu kita letakkan di kebutuhan sekunder. Nah selanjutnya kebutuhan tersier. Mobil sama perabotan. Nah itu tadi ada baiknya perabotan kita letakkan di kebutuhan sekunder ya. Karena kalau kita memasak nasi kita nggak ada perabotannya susah ya kan. Oke. Perhatian semuanya. Nah tadi kita sudah belajar mengenai kebutuhan primer, sekunder dan tersier. Juga tadi teman-temannya sudah ada banyak yang berani maju ke depan. Nah, jadi dari sini kita bisa belajar untuk mengelompokkan kebutuhan kita. Coba adik sebutkan satu contoh kebutuhan primer adik. Kebutuhan primer dulu kita penuhi, kebutuhan yang mendesak dulu kita penuhi. Jangan kita penuhi dulu kebutuhan yang tidak penting. Oke? Nah, karena ibu lihat kalian sepertinya sudah paham dengan pelajaran hari ini, ibu akan membagikan lembar kerja siswa ya, satu orang satu. Oke, jadi sepertinya karena kalian super itu suntuk. Nah kita speaking dulu sebentar. Nah kalau ibu bilang kepala, kalian tunjuk kepala. Kalau salah dicoret.
thank you